Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel informasi Amang Mawardi. Kali ini cerita pewarta informasi Amang Mawardi menginjak pada episode ke-19. Saya akan menceritakan tentang pengalaman tahun 1995 ketika diundang oleh panitia Festival Seni-Seni Kontemporer di kota Perth, Australia Barat. Nama festival itu Artrit Festival. Kami 10 orang seniman dari Surabaya menginap di Hotel Port Ambassador. Hotel ini sederet dengan kantor Konjen RI di ibu kota Australia Barat tersebut. Nah, pada sebuah kesempatan kami saat itu, saya dengan wartawan Yamin Ahmad berada dalam satu kamar. Saya menonton siaran televisi lokal yang antara lain juga diselipi dengan iklan. Ada satu iklan yang membuat saya agak heran ya. Itu hanya berupa foto seorang perempuan, seorang gadis yang hanya mengenakan bikini terusan, yang istilahnya apa itu ya, one piece. Di situ di foto wanita berbikini itu ditambahi dengan nomor telepon. Itu intinya ya. Yang apa ya, embel-embel lainnya saya lupa, tapi intinya ada sebuah foto seorang wanita muda cantik, kemudian di foto tersebut dicantumkan nomor teleponnya. Saya memang menduga-duga ini apa ada hubungannya dengan ya yang barangkali nanti akan saya ceritakan ketika esoknya saya bertemu dengan salah satu panitia Festival Seni Kontemporer tersebut. Saya bertanya tentang soal foto wanita berbikini yang ada di iklan siaran televisi lokal. Maka beliau, salah satu panitia Festival Seni Kontemporer itu, menjelaskan bahwa foto tersebut adalah iklan seorang wanita panggilan. Saya agak terkejut, kok sebenarnya ya, kok demikian apa ya, permisif ya, sesuatu yang bebas. Tapi kemudian saya menyadari bahwa itulah Australia, sebuah negeri barat yang ada di selatan Indonesia, yang nempel di bagian mungkin Asia dalam tanda petik. Nah, tentang iklan ini itu mengingatkan saya pada teman saya yang bernama Sulaiman. Ini teman kuliah di Akademi Wartawan Surabaya. Usianya 10 tahun di atas saya. Kami satu angkatan 1975. Sulaiman ini seorang Tionghoa, karyawan pabrik jamu ibu di Surabaya. Tahun kedua, tahun 1976, Sulaiman pindah ke Amerika. Setahun kemudian, tahun 1977, Sulaiman kembali ke Surabaya untuk keperluan keluarga. Nah, lantas Sulaiman ini bercerita kepada saya dan teman saya, saudara Ivan, yang pada kemudian hari menjadi pemimpin redaksi harian Surya. Di antara cerita-cerita tentang Amerika, Sulaiman ini menceritakan tentang bagaimana seorang wanita panggilan mengiklankan dirinya, mempromosikan dirinya, yaitu dengan cara menyebarkan kartu nama, antara lain diedarkan di stopan lampu merah di beberapa traffic light.
Ini barangkali paralel dengan yang ada di Australia pada kurang lebih 20 tahun kemudian ya, tahun 1976 ini 1976 ini Sulaiman hijrah ke Amerika, kemudian menceritakan pengalamannya itu, bagaimana wanita panggilan di sana mempromosikan dirinya melalui kartu nama di beberapa lampu stopan sebuah kota di Amerika. Sementara yang saya lihat di siaran lokal televisi di kota Perth itu lebih maju lagi, karena mungkin jarak waktunya sudah jauh ya, tahun 76 ini ke tahun 95, artinya 20 tahun kemudian televisi lokal di Australia juga menerima iklan wanita panggilan. Setahun kemudian saya hadir lagi pada festival seni-seni kontemporer di kota Perth yang penyelenggaranya Tama, yaitu Art Trade Festival. Pada suatu hari saya membaca salah satu koran yang terbit di Australia Barat, yang terbit di kota Perth. Nah, pada halaman iklan saya membaca antara lain iklan baris tentang wanita panggilan yang mengiklankan dirinya. Ada juga iklan display 2-3 kolom lengkap dengan foto wanita tersebut. Bahkan ini maaf ya, ada juga lelaki penghibur gigolo yang juga mengiklankan dirinya. Tentu ada iklan lainnya, misalnya iklan tukang batu, tukang ledeng, tukang cat dengan tarif 1 jam sekian dolar. Nah, saya memang sempat berpikir, sempat merenung, sedemikian bebasnya ya Australia sebagai bagian dari negeri barat menerima iklan-iklan yang tentu sangat bertolak belakang dengan kultur kita sebagai orang timur. Tetapi, nah ini kemudian menjadi renungan juga. Sekian puluh tahun kemudian, sebuah koran lokal di Surabaya, sebuah koran harian yang mengususkan berita-berita pada peristiwa kriminal, itu pada halaman iklannya juga menerima iklan-iklan wanita panggilan. Kemudian lelaki pemuas, maaf ya, ini yang mengherankan saya, kok sudah demikian permisifnya ya jurnalistik di Indonesia ini ya. Tentu tidak semua, ini mungkin sebagian kecil ya, kok sampai demikian pragmatis bisa menerima iklan seperti itu. Ini tentu bertolak belakang dengan kondisi ketimuran kita. Ini saya juga merenung, kok apa ya, cari iklan ya cari iklan, tetapi kok sampai menerima iklan seperti itu. Mungkin ini masih ada atau tidak, saya nggak tahu, karena saya 2-3 tahun terakhir ini tidak memperhatikan koran tersebut. Tetapi sekitar 5 tahun yang lalu saya sering baca itu di halaman iklan. Selain wanita panggilan, laki-laki pemuas, juga iklan-iklan pijat, iklan-iklan pijat plus itu juga disiarkan, diiklankan di halaman iklan baris. Bagaimana dengan yang lain? Di negeri-negeri lain yang pernah saya kunjungi, seperti di Malaysia, di Singapura, atau di Thailand, saya tidak pernah menemukannya, atau memang saya tidak berusaha mencari, karena yang saya jumpai di Perth, di Australia Barat itu memang secara tidak sengaja
Saya melihatnya secara tidak sengaja di sebuah televisi lokal, kemudian di koran lokal yang ada di ibu kota Australia Barat tersebut. Nah, kok pada akhirnya koran di Surabaya iklannya juga seperti itu. Demikianlah teman-teman cerita tentang bagaimana wanita panggilan di Australia mengiklankan dirinya. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan teman-teman semua. Tentu tidak ingin kita tiru, karena ini sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.